Selamat pagi anak-anak. Setelah kita mempelajari tentang pratata rambut desain, yaitu tentang bagaimana tujuannya, kemudian bagaimana teknik-teknik untuk menggunung rambut, kali ini kita lanjutkan pratata rambut desain dengan materi arah ikal, kemudian mobilitas, dan lain-lainnya. Ya, kita mulai dengan arah ikal. Bentuk arah ikal rambut pada teknik Pinkel yaitu yang pertama adalah clockwise. Clockwise itu disingkat dengan C.W atau searah jarum jam, yaitu membentuk ikal searah dengan jarum jam. Jadi bentuk ikalnya itu memutar ke sebelah kanan searah dengan jarum jam. Sedangkan yang B itu adalah anti-clockwise atau counter-clockwise. Singkatannya adalah C.W. Berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu membentuk ikal berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi arahnya ke sebelah kiri. Dapat kalian perhatikan pada gambar di bawah, ya, itu bisa kalian perhatikan yang arahnya ke sebelah kiri menuju ke atas itu adalah anti-clockwise atau counter-clockwise. Dan yang arahnya ke sebelah kanan, memutar ke sebelah kanan, itu adalah clockwise. Selanjutnya kita lanjutkan pada mobilitas ikal. Nah, kalian tahu apa itu mobilitas? Mobilitas itu adalah gerak. Jadi gerak atau perpindahan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah mobilitas itu ruang gerak dari rambut itu, ya. Bagaimana keluasan atau besar kecilnya lingkar ikal pada rambut. Nah, mobilitas ikal ditentukan oleh posisi lingkar dalam hubungan dengan pangkalnya. Jadi antara lain, yang pertama, ikal tak berpangkal atau no stem curl. Itu jenis ikal yang seluruh lingkar ikalnya berada pada atas dasar ikal. Jadi ikal yang terbentuk bersifat kuat dan tahan lama. Tetapi mobilitas ikal sangat kecil, bahkan dapat dianggap tidak ada. Jadi dari akar rambut itu sudah langsung membentuk ikal, ya, seperti itu. Jadi mobilitasnya ikalnya itu sangat kecil, bahkan dianggap tidak ada. Jadi tidak ada pergerakan dari bagian pangkal menuju ikal yang pertama. Nah, lalu mobilitas ikal yang kedua itu adalah ikal berpangkal setengah atau half stem curl. Jenis ikal yang setengah lingkar ikalnya berada di atasnya. Jadi ikal yang terbentuk bersifat lunak dan kurang tahan lama, tetapi mobilitasnya lebih besar. Jadi ruang geraknya lebih besar, ya, ruang gerak ikal tersebut. Mobilitas ikal yang ketiga adalah ikal berpangkal penuh atau full stem curl. Jadi jenis ikal yang seluruh lingkar ikalnya berada di luar dasarnya. Ikal yang terbentuk bersifat makin lunak dan makin kurang tahan lama, tetapi mobilitas ikal paling besar. Jadi pada ikal berpangkal penuh ini, ruang geraknya atau ruang perpindahan dari ikal tersebut paling besar di antara yang lain. Hanya saja sifatnya semakin lunak dan makin kurang tahan lama. Nah, berdasarkan mobilitas ikal dari ikal tak berpangkal, kemudian ikal berpangkal setengah, ikal berpangkal penuh, itu penempatan ikal dan hasil penataannya bisa kalian perhatikan pada gambar berikut, di mana bisa kalian perhatikan itu paling bawah itu adalah ikal tak berpangkal, kemudian yang kedua itu setengah berpangkal atau berpangkal setengah, dan yang ketiga itu adalah berpangkal penuh. Jadi kalian bisa lihat hasilnya, ya. Hasilnya berbeda. Jadi dari yang paling bawah, ikal yang paling bawah itu tak berpangkal, jadi ikal yang dibentuk itu langsung dari bagian pangkal rambut. Jadi nggak ada jeda, tanpa jeda atau tanpa space untuk melihat ikal. Jadi ikalnya sudah dari awal. Kemudian untuk yang berpangkal setengah itu masih ada sedikit space. Dan yang berpangkal penuh itu ada banyak gelombang, ya, besar, gelombang besar seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan pada bentuk dasar ikal.
Bentuk dasar ikal pada umumnya ditentukan dan tergantung dari letak di mana pinkel tersebut akan dibuat. Jadi yang pertama antara lain dasar segi 4. Jadi bentuk section yang kalian buat itu segi 4 atau square base. Dasar ikal segi 4 dapat digunakan di semua bagian kepala. Ikal yang terjadi uniform, bentuknya tahan lama. Jadi dia seragam ya. Ikalnya itu nanti yang dihasilkan seragam dan bentuknya tahan lama. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk dasar ikal segitiga atau triangle base. Dasar ikal segitiga biasanya ditempatkan di bagian depan kepala. Fungsinya adalah untuk mencegah pecahnya tata rambut di bagian depan tersebut. Jadi biasanya kan bagian depan itu ada belahan-belahan rambut seperti itu ya, atau ada pusaran rambut seperti itu. Jadi dasar ikal segitiga ini biasanya digunakan untuk mencegah pecahnya tata rambut. Bentuk dasar ikal yang ketiga adalah persegi panjang atau rectangular base. Jadi dasar ikal berbentuk persegi panjang digunakan di kedua bagian samping kepala guna mencegah terjadinya hasil penataan yang pecah di daerah itu. Jadi pembuatan dasar ikal diatur secara tumpang tindih atau overlap sehingga dalam penataan akhir akan nampak saling mengisi. Jadi tekniknya hampir sama ya dengan batu bata, jadi diatur secara tumpang tindih atau overlap seperti itu, sehingga dalam penataannya nanti akan tampak saling mengisi, jadi tidak ada yang kosong. Dan bentuk dasar ikal yang terakhir itu adalah dasar busur atau arc base. Berbentuk busur bisa kalian lihat melingkar ya seperti itu. Di bagian garis parting, di bagian bawah garis parting itu kalian buat melingkar setengah lingkaran. Kemudian dapat digunakan untuk penataan di bagian puncak, di samping maupun di bagian belakang. Nah, dan selanjutnya kita lanjutkan pada tipe ikal. Tipe ikal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, barrel sprinkle. Pusat ikalnya terbuka dan diameter setiap lingkar ikal sama besar. Jadi menghasilkan gelombang ikal yang longgar dan rata sepanjang batang rambut atau low skull. Jadi diameternya di setiap lingkar ikal itu sama besar dan akan menghasilkan gelombang ikal yang sama rata ya pada bagian batang rambut. Tipe ikal yang kedua adalah clock sprinkle. Berbentuk pir lonceng, pusat ikalnya tertutup dan diameter tiap bagian lingkar terus mengecil ke bagian ujung, menghasilkan gelombang yang makin ketat di ujungnya. Jadi gelombang yang dihasilkan itu lebih longgar di bagian pangkal ke batang dan lebih ketat di bagian ujung. Nah, selanjutnya adalah metode piringan jam atau clock face method. Jadi, setiap pinkel mempunyai dua kemungkinan arah, yaitu searah dengan jarum jam atau arahnya berlawanan dengan bergeraknya jarum jam. Sebuah pinkel disebut 3C jika pangkal itu menunjukkan jam 3 dan arah ikal searah jam. Sedangkan sebuah pinkel disebut 7cc jika pangkal ikal menunjukkan jam 7 dan arah ikal berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Variasi ikal. Yang pertama adalah ikal berbalik atau reverse curl. Jadi bentuk ikal yang terjadi oleh adanya penempatan dua deret ikal yang berlawanan arah. Jadi penempatan ikal itu berlawanan arah. Yang B, yang kedua, ikal berdiri atau cascade curl. Termasuk jenis ikal yang tidak berpangkal atau roll curl
atau stand up curl. Ditempatkan di daerah atas dahi, searah jarum jam dan mengarah ke depan atau ke samping. Ya, biasanya kalian sebelum menata rambut bagian poni, kalian buat ikal berdiri seperti ini agar mempermudah kalian untuk membentuk loh atau membentuk volume pada poni tersebut. Selanjutnya, variasi ikal yang ketiga adalah ikal laras atau barrel curl. Ikal laras mempunyai dasar ikal yang lebih kecil, lebih besar daripada ikal berdiri, menghasilkan penataan dengan ketinggian volume yang besar. Jadi dasar ikalnya lebih kecil, hampir tidak punya dasar ikal, kemudian menghasilkan penataan dengan ketinggian volume lebih besar. Bisa kalian perhatikan pada gambar, di mana bagian volume rambut, di sana ketinggiannya itu menunjukkan volume rambutnya lebih besar. Nah, variasi ikal yang keempat itu adalah berdiri sebagian atau part stand up curl. Merupakan bentuk bentuk peralihan antara ikal kaskade dan ikal flat barrel spring. Sudut pangkal ikal dipertahankan dengan jepit. Kemudian yang kelima, ikal bulan sabit atau crescent curl. Itu jenis ikal berpangkal penuh dengan lingkar ikal yang terbuka lebar. Nah, variasi ikal yang selanjutnya adalah flat pin curl, teknik pingkel datar yang menghasilkan gelombang alami dan penataan rambut yang tidak mengembang. Jadi contohnya adalah seperti kalian menggunakan curling tong dalam membuat curly ujung rambut kalian. Jadi tidak mengembang dan menghasilkan gelombang yang alami. Nah, dan yang terakhir adalah ikal ketat akar atau root tension curl. Jenis ikal yang dibuat dengan cara menggulung rambut dengan jari, disertai tarikan lebih kuat di dasar ikal. Ikal yang terbentuk akan bergelombang lembut, jadi digulung menggunakan jari. Nah, dan untuk kesimpulan dari pembelajaran Pratata Teknik Desain adalah tujuan Pratata Teknik Desain adalah untuk membantu berhasilnya suatu penataan rambut sesuai dengan desain yang diinginkan, serta mengarahkan gelombang rambut sesuai dengan pola penataan yang diinginkan. Kemudian, berbagai teknik penggulungannya, yaitu ada teknik roller, yang dilakukan dengan alat penggulung yang disebut dengan roll, kemudian teknik finger wave yang membuat gelombang atau ikal rambut secara basah dengan bantuan jari-jari tangan, sisir, dan kosmetik, dan dapat lebih mudah diterapkan untuk rambut pendek atau sedang dan untuk rambut yang sudah ikal. Kemudian teknik pin curl dibuat dengan jari-jari tangan, sisir, dan penjepit rambut pin.